Dan langsung saja Ustadz untuk memulai dalam rangka bersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarramun yang saya hormati, Al-Ustadz Muhammad Saifuddin Sayuti MA, para pengurus Masjid Al-Fauzin, para tokoh Bapak Ibu yang hadir di masjid yang kita cintai maupun yang berada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin an-nabi ar-rasul al-amin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu sangat beragam sekali, namun inti syukur adalah atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat sehat walafiat, atas nikmat kemudahan beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin. Benar ya bahwa tanda-tanda kiamat itu banyak. Meskipun tanda-tandanya sudah banyak terjadi, belum tentu kiamat itu seperti hitungannya, hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, bahkan mungkin hitungan hari. Karena banyak yang memahami Mekah sekarang subur, Madinah subur, hujan terus-menerus, bahkan banjir, hijau, akhirnya tanaman-tanaman subur, sungai-sungai itu banyak, sehingga orang kemudian takut besoknya kiamat. Padahal tanda-tanda kiamat itu Nabi Muhammad diutus sudah tanda kiamat dekat. Tapi 1444 tahun yang lalu, belum lagi itu dari hijriyahnya, Nabi lahir sebelum hijriyah. Berarti lebih dari itu, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di kehidupan dunia, belum kiamat. Sehingga penting memahami tanda-tanda kiamat, bukan menjadikan orang jadi tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi beribadah. Ustaz, besok sudah kiamat, kita duduk-duduk saja. Tidak demikian. Yang bekerja tetap bekerja, yang beraktivitas tetap beraktivitas, waktunya ibadah tetap ibadah. Itulah makna kenapa baginda Nabi sampai mengatakan, kalau besok kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian setengah biji kurma, tanamlah. Harusnya kan buanglah. Buanglah dan datanglah berduyun-duyun ke tempat ibadah. Tapi para petani tetap ke sawahnya, ke ladangnya. Para pekerja tetap ke kantornya. Demikian ibu-ibu tetap masak. Bapak-bapak tetap beraktivitas. Itulah makna yang sangat agung dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling yakin dengan kiamat, para sahabat paling yakin dengan kiamat.
namun menjadikan mereka semakin sungguh-sungguh menjalankan ibadah, amal soleh, dan aktivitas-aktivitas mereka yang lain. Untuk itu hari ini kita akan membahas tanda-tanda kiamat di surat An-Naba melalui buku Tadabbur surat Juz Amma di metodenya One Day One Tadabbur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat pertama Juz Amma yaitu surat ke-78 adalah surat An-Naba. Jumlah ayatnya 40 ayat, sudah diklasifikasi oleh para ulama suratnya Makkiyah. Berarti bicaranya tentang akidah, keimanan, paling banyak tentang tanda-tanda kiamat, kehidupan akhirat. Surat An-Naba, An-Naba artinya berita besar. Sudah kita bahas kenapa disebut berita besar. Karena kiamat, akhirat itu berita paling besar. Bagaimana tidak menggemparkan. Bagaimana tidak belum pernah terjadi berita sebelumnya. Kalau ada kejadian yang sangat besar, tetap itu kecil kalau dibandingkan kejadian kiamat. Ada tsunami di masa Jepang. Dahsyat. Berapa puluh juta orang meninggal dunia. Masih kecil dengan kiamat. Karena kiamat semuanya meninggal dunia. Seluruh dunia. Dari ujung kulon hingga ujung wetan. Kalau ada banjir bandang di masa dahulu kaum Nabi Nuh yang terbesar sepanjang zaman, masih kecil dibanding nanti banjir bandang pada hari kiamat kelak. Itulah kenapa dinamakan An-Naba. Ditambah Al-Azim. Amma yatasa'alun anin naba'il. Berita besar yang amat sangat besar. Maka surat ini dinamakan dengan An-Naba meskipun ayatnya An-Naba Al-Azim. Karena sudah sangat pasti berita-berita kiamat harusnya adalah berita yang paling besar. Sayang nanti Bu, pas kiamat nggak ada yang meliput. Kalau meliput itu berita viral. Dan semua media pasti akan meliputnya. Karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Langit pecah. Belum pernah terjadi langit pecah. Sekarang langit kita indah. Ditambah bintang-bintang. Maka sering digambarkan, dilukiskan oleh anak muda. Kalau cantik itu ibarat langit yang berbintang. Masya Allah. Nanti itulah tanda-tandanya kita bahas di surat An-Naba. Di surat An-Nazi'at juga ada. Di surat Abasa juga ada. Di berbagai surat-surat Al-Quran. An-Naba berdasarkan ayat kedua. Amma yatasa'alun. Surat An-Naba disebut surat Amma yatasa'alun. Berdasarkan ayat yang pertama. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Tentang berita yang besar. Yaitu hari kebangkitan. Biasa diterjemah Quran. Menyebut hari kebangkitan. Kadang juga hari kiamat. Kadang pula disebut hari akhirat. Bapak Ibu, apa bedanya kiamat, kebangkitan, dan akhirat? Kiamat itu artinya permulaan kehancuran semua alam menuju alam akhirat. Sebelum alam akhirat, maka ada kebangkitan. Yang masih hidup meninggal semua, tiupan sangkakala pertama. Kemudian setelah itu Allah hidupkan semua, tiupan sangkakala kedua. Maka disebut hari kebangkitan. Jadi kiamat dulu, matahari digulung, langit pecah, gunung semuanya meletus. Terjadi berbagai bencana-bencana dan musibah-musibah. Semuanya meninggal dunia,
ditiup oleh Israfil sangkakala pertama. Selesai itu ditiup yang kedua, yang meninggal dari zaman pertama, meninggal dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Barulah ada hisab, ada mizan, ada sirat. Setelah itu bermula akhirat. Kapan bermula akhirat? Saat orang berada di dalam surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah. Amin ya rabbal. Itulah kiamat, kebangkitan, dan akhirat. Karenanya kadang digabungkan oleh para ulama tanda-tanda kiamat dengan tanda-tanda kebangkitan karena hampir sama. Pertama, hadirin wal hadirat, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kebangkitan di surat An-Naba, kita rujuknya dari ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Al-fasl bisa hari kiamat, kadang diterjemahkan hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada yang meragukan kecuali yang ragu. Kita wajib meyakini kiamat pasti. Kapan datangnya? Wallahu. Meskipun tanda-tandanya sudah keluar semua, wallahu, di surat Az-Zumar dikatakan kiamat itu datangnya tiba-tiba. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Baghtah itu tiba-tiba. Tapi Allah Maha Baik dikasih tanda. Ibarat kita, Bapak lulus ujian, ada tanda-tandanya. Oh, ya, ada datang ke rumah, ngasih informasi, teman-teman juga senang, itu tanda-tandanya. Tapi ada orang lulus ujian tidak dikasih tanda. Nah, di antara tanda-tandanya yang pertama, kita baca surat An-Naba ayat yang ke-18. Ini saya buat berurutan dari ayat 17 kepastian hari kebangkitan, ayat 18-nya berurutan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ayat 18 dibagi dua. Karena ayatnya menyebutkan dua tanda. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil atas izin Allah. Itulah pertanda kebangkitan. Bapak Ibu tahu sangkakalanya malaikat Israfil? Maka dijadi tanda sekarang. Dulu tandanya pakai trompet. Tanda masuk trompet. Tanda apa? Trompet. Tanda bahaya? Kalau kami dulu di pesantren, tanda sholatnya pakai apa? Pakai lonceng yang gede. Ding, 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 ding. Di pesantren. Di Gontor itu kalau sudah masuk waktu sholat pakai tanda lonceng. Kedengaran satu, berapa hektar ya? 30 hektar lah kira-kira. Kedengaran. Sekarang pakai azan, pakai iqomah, pakai tanda-tanda di jam kita masing-masing. Sangkakala ditiup, dan sangkakala itu nanti Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupnya. Tidak ada yang tahu jenisnya. Tiupan pertama semua wajib meninggal dunia. Tiupan kedua semua manusia wajib bangun dari tempat tidurnya. Memba'atsana mimmar qadina hadza ma'a wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Di surat Yasin mereka bertanya, siapa yang bangkitkan kami dari tidur kami di alam kubur? Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Fatatuna afwaja, manusia datang nanti berkelompok-kelompok. Kelompoknya gimana Bu pengelompokannya?
berdasarkan kompleknya di dunia. Oh enggak. Berdasarkan ranking sekolahnya, enggak. Berdasarkan kementerian tempat kerjanya, enggak. Berkelompok-kelompoknya, kata sahabat Ibnu Abbas, berdasarkan amalnya. Yang rajin sholat, ngumpul. Yang tidak rajin sholat, ngumpul pula. Yang rajin beribadah, ngumpul. Yang malas beribadah, ngumpul pula. Kenapa? Berdasarkan amal. Karena nanti proses berikutnya berdasarkan amal. Di padang mahsyar itu kata Nabi, antara kepala kita dengan matahari cuman 1 jengkal. Gimana panasnya ya? Sekarang kita dengan matahari berapa jengkal, Pak? Yang ahli geologi. Katanya beribu-ribu atau berjuta-juta kilometer. Itu aja panasnya 40, 50 derajat, bahkan ada yang mencencak hampir 60 di beberapa tahun yang lalu, sampai banyak yang meninggal. Nanti matahari cuman, tapi tidak ada yang mati karena sudah matinya. Jadi di padang mahsyar nggak boleh mati karena akan merasakan dahsyatnya panas sampai ada keringat yang menutupi seluruh tubuhnya, ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang hanya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, semuanya berdasarkan amal. Insya Allah kalaupun ada keringat, tidak sebanyak itu kita, karena kita berusaha beramal ibadah. Maka datang manusia berkelompok-kelompok sesuai amalnya. Kemudian ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Masya Allah, bukan sekarang, nanti. Langit itu akan ada pintu-pintu dan celah-celahnya. Sekarang langit itu indah, kokoh, tidak ada cacat. Hal taro min futur, di surat Al-Mulk kata Allah, ayo perhatikan langit, ada nggak cacat? Nggak ada, kita katakan. Nanti langit itu pecah, maka ada pintu-pintu langit, malaikat turun dari pintu-pintu itu. Jadi langit nanti ada pintu-pintunya. Berapa pintu? Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Ya, nanti kita lihat malaikat turun dari pintu-pintu langit. Maka malaikat dikatakan makhluk langit. Masya Allah. Sayang, saat itu tidak ada kamera, sudah habis kamera. Tidak ada alat rekam. Karena kalaupun direkam, nggak ada gunanya. Semua menyaksikan masalahnya. Mau direkam pakai apa? Sudah tidak tahan untuk merekam keadaan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung digerakkan sehingga menjadi fata morgana. Ada analisa ilmiah, tentu Bapak Ibu yang bidangnya lebih tahu, tapi saya baca bahwa di surat apa ya itu dikatakan bahwa gunung-gunung itu ibarat perahu-perahu. Iya. Di ayat yang lain gunung itu berjalan, tapi disebutkan gunung-gunung itu ibarat perahu. Ya, yaumanu sayyirul ardo, bahwa kami akan perjalankan nanti gunung dengan perjalanan yang lebih kencang. Sekarang gunung itu berjalan, berputar sesuai dengan ketetapan Allah. Nanti putarannya sangat kencang sampai semuanya meletus. Dari situlah orang nganggap melihat itu gunung, padahal bukan. Karena gerakannya amat sangat cepat. Namanya fata morgana. Wallahu a'lam. Tapi semuanya akan terjadi di yaumil akhir kelak. Bahkan ada buyutan farihin. Kalau kita baca semua ayat-ayat tentang gunung, ya, itu semuanya akan berubah menjadi pintu-pintu, akan berubah menjadi celah-celah atau retak-retak, karena ada malaikat-malaikat yang akan turun memenuhi seluruh bumi yang ada.
Masya Allah. Gunung-gunung digerakkan. Nah, yang terakhir di nomor 5 diberitakan tempat kembali kita semuanya. Ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan. Kenapa diberitakan tempat kembali mereka? Karena manusia supaya mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, bahkan di dalam hadis Imam Bukhari, idza wudi'al abdu fi qabrihi. Kalau seorang hamba itu dimasukkan ke dalam liang lahatnya, fayara maq'adahu. Dia akan melihat tempat tinggalnya. Jadi surga neraka sudah diketahui oleh ahli kubur. Bukan oleh ahli dunia. Orang di dunia enggak diberitahu. Karena kalau diberitahu enak. Wah, tempat saya nanti di situ. Enggak boleh. Allah menyimpan. Tapi ketika dimasukkan orang di liang lahat, diperlihatkan tempatnya, kamu surga, kamu neraka. Maka di dalam kubur ada nikmat. Masya Allah. Nikmat kubur bagaimana? Tunggu saatnya. Sampai sekarang nggak ada yang bisa merekam. Katanya ya, Ustaz Saifuddin ada yang nyoba merekam. Kata ada yang ngerekam pakai alat super canggih. Ngerekam pengen tahu di alam kubur itu apa aja yang terjadi. Nggak kuat, meledak itu alatnya. Orang itu miliknya Allah, nggak bisa. Alam dunia silakan mau direkam, silakan mau dipantau. CCTV pun di dunia. Kalau ada sisi di alam kubur nggak bisa. Buktinya banyak orang yang nyuri yang ada dalam kubur. Ada yang nyuri itu tali pocong katanya supaya kebal. Tali pocong dibuka, diletakkan di perutnya supaya kebal katanya. Ya, bukan kebal lagi, orang takut lihatnya. Tali pocong udah meninggal malah diambil. Nggak boleh diambil. Itu sudah biarkan bersama mayit. Karena di situ ada nikmat-nikmat kubur dari Allah. Diberitakan tempat kembali masing-masing saat berada di liang lahat sebagai tanda kenangan bagi yang akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur insya Allah. Kemudian hadirin wal hadirat, setelah selesai semua, karena memang itu yang ada di surat An-Naba, maka Allah gambarkan sifat jahanam dari ayat 21 sampai 30. Setelah kebangkitan terjadi, barulah manusia berada di alam akhirat. Tadi kan kiamat, kebangkitan, akhirat. Itu langsung lompat ceritanya. Karena kita membahasnya tadabbur surat An-Naba. Maka langsung di surat An-Naba dari kebangkitan menuju akhirat. Manusia berada di alam akhirat, maka digambarkan ada 2 tempat kembali, surga atau neraka. Allah awali ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu ada tempat mengintai bagi penjaga, yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi seluruh isi neraka. Dikatakan di dalam neraka, bukan di dalamnya, di pinggir neraka itu malaikat-malaikat mengawasi. Kayak penjara ada pengawas. Di atas ada yang monitor. Kalau ada yang berusaha kabur. Apakah ada penghuni neraka yang berusaha kabur? Banyak. Ya. Maka setiap mereka ingin keluar, kullama aradu ayyakhruju minha. Di surat apa? As-Sajdah. Setiap mereka, para penghuni neraka, kata Allah, ingin keluar darinya, maka malaikat datang dan melemparkan ke dalam neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha. Surat As-Sajdah ayat 20. Jadi setiap pengen keluar, ditangkap malaikat,
dimasukkan lagi. Berarti ada nggak penghuni neraka yang pengen keluar? Semua pengen keluar. Sebagaimana orang di penjara, semua pengen melarikan diri. Setiap mereka akan keluar, diambil oleh malaikat yang jaga, maka di dalam neraka Allah siapkan tempat-tempat yang mengintai. Kalau sekarang tempat-tempat mengawasi. Disitulah kata mirsoda, artinya mengintai, artinya mengawasi. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Supaya orang-orang yang di neraka terus-menerus mendapatkan azab, maka disiapkan malaikat-malaikat yang mengintai. Setiap akan keluar, diambil lagi, dimasukkan kembali ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Untuk siapa neraka jahanam? Allah sebutkan di ayat berikutnya, yaitu inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang-orang yang melampaui batas. Ayat 20. Masya Allah. Orang berbuat jahat itu ada dua ternyata. Ada yang berbuat jahat biasa, tapi ada berbuat jahat melampaui. Sekarang ini muncul fenomena yang tidak bagus, yaitu anak diculik, kejahatan, tapi dijual organ tubuhnya. Itu melampaui batas. Bukan sekedar dibunuh, tapi organ tubuhnya dijual. Sekarang terjadi kan, Bu? Ya. Ada di mana itu ya? Itu diambil organ tubuhnya. Dulu orang diculik, anak culik mendapatkan itu ya, apa namanya, uang tebusan, minta ke orang tuanya. Sekarang yang diculik anak siapapun, karena mereka sekarang tahu bisa organ tubuhnya dijual. Masya Allah. Ada mutilasi, betul ya, mutilasi. Nah, itu melampaui batas. Membunuh saja salah, apalagi dengan dicincang. Dulu ada di mana di Jawa pemakan bangkai. Iya, ya. Jadi orangnya dibunuh, dimakan. Nah, itu melampaui batas. Ada orang merampok, mengambil sedikit, jahat, dosa besar. Ini sudah merampok, orangnya maaf, diperlakukan buruk, dibunuh, keluarganya dihabisi. Itu namanya litorina maaf. Jadi dikatakan melampaui batas, itu berbuat jahat tapi berlebih-lebihan. Mungkin sekarang sudah jatuh ketipan tangga. Bukan ditimpa tangga lagi, kalau bisa maka ada mutilasi, ya ada dicincang, ada diambil organ tubuhnya, dijual. Itu jadilah nanti human trafficking. Itu pandangan para ulama. Apa yang dimaksud melampaui batas? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, manusia bersalah. Tapi ada memahami melampaui batas itu berbuat lagi, nggak berhenti. Tidak sempat bertobat sampai menghadap Allah. Tapi kalau sudah bertobat, tidak disebut litogin, tidak disebut melampaui batas, karena sudah kayak anak kita diingetin masih gitu, diingetin masih gitu, enggak mau juga, disebut togina. Tapi tentu tidak demikian untuk anak-anak. Nanti di hari kiamat begitu. Labithina fiha ahqaba, ya, litoghina ma'aba, itu ada tempat pengintai bagi penjaga neraka, disiapkan, ya, teropongnya ada, ya, monitor ada, CCTV ada. Kalau menurut sekarang. Kemudian mereka akan tinggal dan kekal di dalamnya, labithina fiha ahqaba. Bapak Ibu, ini beda. Kalau di ayat-ayat yang lain kekal apa? Khalidina fiha abadan. Di sini labithina fiha ahqaba, satu-satunya. Di ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau surga neraka khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya. Di sini labithina, labithin juga tinggal.
Bahkan labisi dari kata libas. Seolah-olah mereka berpakaian di dalam neraka. Karena memang harus berpakaian. Dan pakaian ahli neraka adalah api yang membara. Dan mereka kekal dengan bahasa ahqab. Ahqab itu artinya adalah berabad-abad. Untuk menunjukkan tidak ada batas waktu akhirnya. Tapi mayoritas banyak kan khalidina fiha abada. Yang berikutnya, yang keempat, mohon maaf ini satu-satu. Tidak merasakan kesejukan sedikit pun. La yazuquna fiha bardan wala syaraban. Mereka tidak pernah ada kesejukan. Bapak Ibu, sepanas apapun dunia, insya Allah ada angin yang memberikan kesejukan. Bisa kita siapkan kipas atau air conditioner. Kalau di sana sudah panas, tidak boleh ada alat penyejuk. Makanya saat panas kan kita sudahlah di dalam saja karena sejuk. Saat dingin di dalam saja pakai heater. Di sana panasnya sangat dahsyat. Panas neraka itu kalau tidak salah Ustaz Saifuddin 60 kali lipat. Panas neraka dari panas sitin 60 kali lipat. Dari panas yang paling panas. Saya tidak tahu panasnya dunia paling panas berapa. Paling panas dikali lipatkan menjadi 60 kali. Masya Allah. Kemudian tidak ada minuman yang Allah siapkan karena panas yang dahsyat. Tidak ada kesejukan, mereka tetap ingin minum. Allah siapkan minumannya air yang mendidih dan nana. Illa hamima. Hamima itu air mendidih. Ghassaqo artinya nana. Karena panas perlu minum, tapi disiapkannya minum yang panas. Kayak kita udah haus dikasih minum panas. Kadang-kadang lebih baik nanti aja. Tapi kudu minum. Enggak ada pilihan. Pilihannya cuma dua. Air yang sangat panas atau nanah dari luka yang mengelupas dari tubuh-tubuh manusia tersebut. Jadi wallahu a'lam, masya Allah kalau digambarkan mungkin kakinya luka itu dijadikan minuman nanah yang mengalir dari lukanya. Kemudian tidak berhenti kata Allah, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Terus menerus ditambah. Tadinya maaf standar 5 atau sekarang ada level ya. Ya, pedesnya level 1. Berikutnya level 2. Sampai nggak ada levelnya. Sekarang musim level. Ya, panas pakai level juga. Pedes pakai level. Padahal pedes juga, tapi sekarang pakai level. Level 1, level 2, level 3. Jadi terus-menerus ditambah. Nah, ada yang mengatakan, Bapak Ibu, ditambah di sini adalah jenis azabnya. Misalnya azabnya itu Allah Subhanahu wa taala memukul dengan pukulan yang sangat keras. Nanti diganti lagi azab yang lain, terus berganti-ganti. Ada yang mengatakan ditambah itu berganti-ganti jenisnya, ada yang mengatakan ditambah itu skalanya. Kalau panas ditambah lagi, kurang panas, kurang kata mereka. Ditambah lagi. Ini airnya kurang panas, dipanasin lagi. Ini kurang, menangis, ditangisin lagi supaya amat sangat mendapatkan kesengsaraan di dalam neraka. Masya Allah, na'udzubillah minan nar. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari mendapatkan neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pindah ke berikutnya. Inilah yang kita suka. Tapi karena ayatnya ada, semuanya wajib dibaca dan ditadaburi. Al-Quran tidak boleh dipilah-pilah. Karena disebut, ya kita bahas. Tetapi Nabi mencontohkan kalau membaca ayat-ayat azab seperti tadi Nabi langsung mohon perlindungan. Kalau membaca ayat-ayat nikmat, ayat-ayat surga, Nabi langsung memohon surga. Allahumma inni as'alukal jannah.
Ya Allah, kami mohon surgamu yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran. Apa saja kenikmatannya? Pertama, innalil muttaqina mafaza. Karena tadi ada tauhid, di sini ada muttaqin. Surga disediakan bagi orang-orang bertakwa. Apa jenis-jenisnya? Pertama kata Allah, hada'iqa wa a'naba. Nanti Allah siapkan banyak kebun dan pohon anggur. Jadi Bapak Ibu, kalau dunia hijau bagus enggak? Bagus. Dan itu tidak hanya dunia kita. Padang pasir kalau hijau bagus enggak? Bagus. Kan kita nanti beribadahnya nyaman. Mak Bapak Ibu, pilih mana? Mekah tandus atau Mekah subur? Saya milih Mekah subur, Ustaz. Kenapa? Kan enak kita, tidak terlalu panas. Mau pergi ke Tapi pasar nanti nggak? kiamat, Ustaz, kita tidak tahu. Pasar pagi, ayo. Karena kan lagi Bangun, ramai sayang. itu. Ayo deh. Alhamdulillah. Ya, Ya, TikTok bangun, saya bangun, nembus sholat dulu. 500.000. Saya Ya. kaget. Yang membuat orang lain. Ustaz, 500.000 loh. Tembus Bu, 500.000 yang nonton TikTok. Hanya saya sebut Mekah subur, alhamdulillah. Mekah hijau, alhamdulillah. Karena orang takut nanti kiamat. Lah, kiamat enggak ada yang tahu. Kalaupun tandus bisa kiamat, bisa. Karena rahasianya di tangan. Daripada kita ngeluh. Mekah tandus ngeluh. Mekah subur. Jadi maunya apa, Bu? Itu langsung 500.000. Ini masih lanjut terus katanya, meningkat. Saya buat TikTok tentang Mekah subur, Madinah subur. Tentang tawasul juga itu yang populer. Ya. Padahal baru berapa hari itu? 3 hari. Padahal followernya baru sekitar 2.000. Tapi yang nonton 500.000 katanya. Saya nggak lihat, tapi yang membuat, wah 500.000 itu siapa yang nonton? Bingung juga saya. Tapi karena memang orang khawatir. Iya, betul itu tanda kiamat. Nggak ada yang mengatakan tidak, karena itu hadis Nabi. Tapi tidak berarti malah kita tidak jadi, sudahlah jangan ke Mekah, Mekah udah subur. Nah, tetap aja. Yang menjalankan umroh nambah banyak, bukan berkurang. Karena tanda-tanda kiamat itu bukan itu caranya. Kalau sudah banyak tanda, ya udahlah kita tingkatkan iman dan takwa, ibadah dan amal. Kan begitu, bukan malah nggak jadi deh umroh. Kenapa? Ada jemaah Ustaz nggak jadi umroh, kenapa? Mekahnya udah subur lah, terus gimana? Tapi itu keadaan, dan itulah memang kehidupan yang dijadikan oleh Allah. Jadi nanti di surga kebun banyak, pohon anggur. Ini contoh dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada anggur, ada jahe, itu contoh. Bukan berarti satu-satunya cuma ada anggur, ada minuman jahe. Pada dulu, jahe ada yang waktunya. tidak. Ayo. Dek. Saya kan lagi nggak boleh Habis minum jahe. waktunya. Jangan khawatir. Yuk, sholat yuk. Kita pergi yuk ke pasar. Segajal yuk. minum mana? Ikut Banyak enggak? orang paham begitu. Saklek Pasarin sekali pagi kepada itu. Al-Quran. Padahal Al-Quran tuh itulah Bangun, kenapa ditafsirkan, sholat ditadaburi. dulu. Supaya tidak saklek. Cenderung Nah. kalau terjemah itu memang saklek. Karena terjemahkan apa adanya. Kemudian mohon maaf untuk ibu-ibu nih. Di dalamnya gadis remaja yang sebaya. Seperti sabda Nabi, ketika ada nenek-nenek, kata Nabi, maaf nek, di surga enggak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek itu. Karena ayatnya di surga cuma ada gadis yang sebaya remaja. Maksudnya nenek-nenek setelah nangis bukan gitu, Nek. Nanti nenek jadi remaja lagi. Ting-ting, Masya Allah. Itu bahasa Nabi kepada wanita yang saat itu ditemuinya, yaitu yang sudah nenek-nenek atau lanjut usia. Semuanya akan dijadikan remaja. Kalau yang perempuan remaja, yang laki-laki juga remaja. Udah habis waktunya. Tapi ada dua pandangan. Jangan sampai habis waktu nanti. Karena, Masya Allah, ini dunia juga. Ayo bangun dulu, Bapak nanti Ibu, tidur ternyata lagi. katanya tidur. banyak gadis remaja suka orang tua. Wah, Bapak ini suka. Iya, katanya psikologinya berubah tuh, Ustaz. Makanya banyak yang suka sama Ustaz Saifuddin itu ya, gadis remaja. Pak Ketua juga banyak suka itu. Karena ini perubahan psikologi. Karena mereka, yang tua kan mateng, udah lengkap. Ya, nggak lama lagi katanya gitu ya. Jadi warisnya masuk semua. Itu ada ya, ini anak-anak muda.
Jadi nanti Bangun. kenapa hanya perempuan? Karena laki-laki dalam tanda kutip nggak ada masalah. Maka yang disebut di Quran kan bidadari. Kok bidadaranya nggak ada? Nggak mungkin bidadari tanpa bidadara. Jam 3 bangunnya. Itu sebuah sunnatullah. Ayo. Cuman keadaan laki-laki beda sama keadaan perempuan. Enggak bisa bilang nggak bisa kalau dia ikut. Laki-laki itu ada di dompetnya. Gelasnya selalu penuh dengan berbagai minuman. Wakasan dia kok nggak pernah kosong minuman. Terus. Dan minumannya berjenis-jenis, bukan hanya mineral water. Semua ada. Kemudian tidak ada perkataan sia-sia. Nanti kelamaan, nanti kita parkir susah. Ya kita pergi yuk. Kita beli apa ya? Sekarang banyak hoax. Banyak perkataan sia-sia karena dunia. Kalau di surga ada lah nanti cuma olahraga aja abang yang lagi ke bagus-bagus GBK aja. ya. Enggak ada yang bohong. Bu, surga ibu gimana? Bangun dulu, sholat dulu surga ya. Saya luar biasa. Padahal bohong. Nah, kita beli McD aja biar cepet. Surga kami ini, surga kalian ini, semua. Jadi kita bisa saling berkunjung di dalam surga. Hadis Bukhari. Inna ashabal jannah yatazawaruna bainahum. Nanti bisa saling berkunjung. Masya Allah ya. Bapak Ibu berkunjung ke surganya satu komplek. Yang rajin ngaji ternyata ini. Masya Allah. Yang rajin infak sodako ternyata ini. Itulah sifat dari surga atau gambaran dari surga yang ada di surat An-Naba. 4 saja yang Allah gambarkan. Tapi kaidah tafsirnya tidak berarti cuman 4. Apapun. Minuman surga bukan berarti cuman itu. Makanan surga bukan berarti cuman itu. Itu sekedar gambaran untuk memudahkan. Loh kiamat aja rahasia, apalagi surga dan neraka. Mala ainun ro'at. Kata Nabi nanti kenikmatan surga enggak pernah kalian lihat. Ayo sayang. Wala udhunun sami'at, tidak pernah. Ya. Di Manhattan itu ada restoran. Semuanya pakai selalu jas hujan pagi kayak gitu. Tapi ya. orang berebut Pak, padahal makan pakai jas hujan. Sudah mau habis deh, sudah mau suruh ini. Jadi kayak ada itu salju-saljunya. Ya Allah. Coba dek, jangan sampai ketinggalan pakai jas hujan ya. enak enggak Pak? Ya. Tapi itu sensasi katanya, sensasi ya, sensasi. Ya macam-macam. Ada orang makan di bawahnya kok kolam. Kita mau jadi makan harus buka sepatu, buka sendal. Karena di bawahnya kok, ya Allah, pengen surga banget tuh manusia ya. Tapi bagus-bagus namanya sensasi ya. Bayangkan itu sajalah keindahan, kenikmatan yang luar biasa. Malah ada kenikmatan yang menakutkan. Baru saja selesai itu di daerah Klaten atau Jogja ya. Itu ikut Cina, saya Budin. Saya sempat ke sana tapi belum jadi. Jadi nikmat tapi menakutkan. Yaitu jembatan pakai kaca. Berapa meter ke atas terus orang naik, itu sensasi. Lah kan jembatan kaca Pak, takut. Lihat ke bawah nggak berani. Kayak di berbagai negara. Itulah manusia mencari kenikmatan sampai begitu. Nah surga tentu tidak seperti dunia. Karena tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terdetik. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita melayakkan kita mendapat kita mau milih apa, yuk mau ngikutin sholat atau mau ngikutin setan. Sebagai pengantar dari majlis kita pada pagi yang mulia ini, tukar baju, nggak usah ganti baju. Yang berada di rumahnya di ruang Zoom, terima kasih. Mau beli maaf jika ada yang mau disampaikan dipersilakan. Saya kembalikan ke Ustaz Saifuddin Sayyidi. Kita akan lanjutkan nanti surat makanannya apa dong? Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya supaya makanya ya cepet deh, yuk. Sifat-sifat jahanam dan sifat. Iya, coba sini deh. Iya deh boleh ada coba deh. Habis ini tidur deh. Yuk Mama matiin lampu ayo. Ayo deh, biar Mama aja dah yang beliin yuk. Ayo dah. Yang penting Aisyah sholat itu aja sih sama Mama. Soalnya Mama menjaga sholat Aisyah untuk kebaikan Aisyah. Nanti takutnya Aisyah Mama di surga, Aisyah di neraka deh. Ayo, nggak bisa Mama aja Aisyah ke surga karena dia nggak sholat kata Allah. Kan cuma hidup ada 2 neraka, surga, ya kan? Udah cepat deh.
Kalau umat Yahudi itu 900 tahun. Umat Kristen 600 tahun. Nanti umat Muhammad 1500 tahun. Ya. Kira-kira begitu kan. Nah, kalau sekarang 1444, berarti 56 tahun lagi, Ustaz. Hitung jari, itu menurut prediksi. Ya, 56 tahun lagi itu ada. Tapi setelah masa kemudian mati sebentar. Bangkit itu kapan lagi dihidupkan sekali kedua itu berapa jaraknya? Di dalam hadis 40. 40 tahun. Ma bainan nafkhaitain arba'un. 40 enggak disebut tahunnya, Ustaz. Nabi hanya menggambarkan arba'un. Maka para ulama berbeda pendapat. Ini 40 ini apa? Karena Nabi pun tidak diberitahu. Bisa 40 hari, 40 tahun, wallahu. Tapi 40 disebutnya. Arba'un saja. Jadi mematikan itu ya Israel yang matikan. Mati juga ya. Meninggal. Itu yang ya, setelah dia niup, kata Allah, mut anta, mati kamu, mati langsung. Nanti dibangkitkan lagi setelah 40. Nah, bangun kamu, bangun dia. Tugasnya cuma niup. Tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Ya, baik yang di Zoom maupun yang di masjid, silakan bagi mungkin ada yang kurang jelas, ingin menambahkan, ingin bertanya, silakan. Di ruang chat nggak ada Ustaz ya? Di ruang chat kita berchat karena tadi Ustaz sampaikan sangat jelas sekali, ya. Jelas sekali. Kalau jelas biasanya. Jadi nanti lain kali jangan jelas-jelas. Jangan terlalu. Ya. Sebentar. Oh, baik, yang di masjid dulu. Ya. Oke, silakan. Sirot ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif ya, terima kasih Pak. Baik. Yang pertama tadi as-sirat. Memang di Al-Quran tidak disebutkan proses yang bernama meniti jembatan. Adanya di dalam hadis Nabi. Katakan lebih tajam dari pisau, lebih halus dari rambut. Tapi sebagaimana tadi, nanti di hari kebangkitan, semua apa yang terjadi itu Allah sesuaikan dengan amalnya. Kalau amalnya baik, tidak melihat seperti itu. Sebagaimana jembatan yang sangat luas. Maka dikatakan dalam hadis tentang ibadah kurban, ada yang naiki kendaraannya, yaitu kurban. Berarti kan gede-gede. Ya kalau kurbannya 50 kintal, berarti kan gede. Iya. Jadi betul, itu paling berat kalau orang amalnya kecil, maka dia melihat jembatan itu amat sangat tipis. Tapi kalau amalnya besar, melihat jembatan sebagaimana, ya mungkinlah kalau orang naik tadi ya, jembatan kaca. Kalau bukan imannya tipis. Kalau keberaniannya ciut, wah udah kayaknya gitu ya. Tapi kalau keberanian tinggi, nggak apa-apa nih, gitu ya kira-kira gitu. Sehingga disitulah as-sirat adanya di dalam hadis. Semua wajib meniti sirat berdasarkan amalnya. Maka ada yang terjatuh, nah berarti dia di dalam neraka dulu. Baru nanti sebagaimana pertanyaan Pak Arif yang kedua tadi disampaikan, setelah itu barulah ada syafaat.
Syafaat itu pertolongan terakhir. Syafaat, orang yang di neraka dientaskan ke dalam surga, syafaat. Tapi bagi penghuni surga, syafaatnya dinaikin kelasnya. Tadinya bintang 1, dinaikin bintang. Nah, itu namanya syafaat. Ada 4 jenis syafaat. Ya. Pertama, yang di neraka dientaskan, yang sudah di surga ditingkatkan. Yang ketiga, dia boleh matur kepada Allah, minta syafaat untuk sahabat-sahabatnya, orang tua, sebagaimana penghafal Quran. Dia akan minta orang tuanya dikasih syafaat. Ada syafaat orang-orang soleh, surat Az-Zukhruf 67. Kemudian ada syafaat terakhir adalah bertemu dengan Allah, melihat wajah. Nah, itu paling tinggi, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikaitkan dengan yang kedua tadi, ya, bahwa semuanya akan meniti sirat, dan Nabi nanti yang dikatakan dalam hadis Isra dan Mi'raj, analaha analaha, semua orang minta syafaat ke Nabi Adam, engkau manusia pertama pasti hebat. Kepada Nabi Musa, engkau itu hebat, bisa membelah lautan, macam-macam. Akhirnya kata Nabi, analaha analaha, aku yang diberi izin oleh Allah, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Nah, yang diizinkan adalah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Demikian Pak Arif. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan melalui chat ya, berkaitan dengan kiamat dalam keluarga. Oh, Ya, dalam keluarga tersebut sang bapak wajib beribadah, sementara sang anak ke masjid untuk Jumat saja sangat susah sekali. Apakah ini bagian daripada tanda kiamat di dalam keluarga? Masya Allah, saya baru dengar nih, Bapak atau Ibu nih? Ya, ini dari salah satu ya jemaah ya. Alhamdulillah, baik. Saya mohon maaf Bapak atau Ibu. Ya, tidak ada kiamat keluarga. Kiamat itu ada 2 memang di dalam hadis. Idza matal insan qamat qiyamatuh. Orang meninggal itu kiamat baginya. Tapi kiamat yang sesungguhnya saat semua meninggal dunia, itu kiamat sesungguhnya. Tapi secara hadis Nabi, orang meninggal sudah kiamat baginya karena sudah tidak ada kehidupan. Tapi nanti ada kiamat yang bersifat semuanya meninggal dunia. Namun bukan kiamat. Kita katakan tanda-tandanya iya. Karena di dalam hadis ya tidak menyebutkan gambaran masjid dan sebagainya. Dalam hadis itu antadal amatu rabbatah. Di antara tanda kiamat itu anak jadi tuan bagi orang tuanya. Terbalik. Anak yang jadi tuan, orang tua yang jadi buruhnya. Jadi anak yang suka nyuruh-nyuruh, jadi posisinya dibalik. Namanya kan kiamat. Menjelang kiamat tuh kebalik semua ini. Ya, makanya ada dunia Nah, ini mungkin maksudnya. Sudah bagus orang tuanya, tapi ujiannya pada anak. Kadang sebaliknya. Ujian pada anak, bagus pada orang tua. Semua tidak ada yang tahu. Tapi bukan kiamat keluarga. Insya Allah itu adalah bagian dari ujian. Bukan hanya kita, bukan hanya jelang kiamat. Ujian keluarga itu dari mulai zaman Nabi Nuh pula. Nabi Nuh anaknya nggak mau dia. Ya, Kan'an nggak mau ikut ayahnya. Jadi ini ujian dan tentu masih ada peluang. Kan 40 tahun masih ada peluang. Selama masih ada hayat di kandung badan, Bapak Ibu, masih ada peluang Allah bukakan pintu hidayah agar anak itu insya Allah mengikuti orang tuanya yang rajin beribadah. Tidak boleh putus asa karena masih hidup. Kalau sudah selesai, nggak bisa lagi diingetin. Selama masih ada hayat di kandung badan, masih ada peluang dapat hidayah dari Allah. Kita ikhtiar, kita berdoa, insya Allah.
Baik, Ustaz. Satu lagi singkat saja Ustaz ya. Baik. Saya Oh, iya. saran bahwa di dalam keluarga itu kadang-kadang ada berbeda Oh, dari sisi keyakinan dalam satu agama. Misalnya Islam itu kan ada Sunni, bla 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 bla, ya, kemudian ada Syiah. Bagaimana kalau di dalam keluarga itu ada perbedaan? ya sama saja. Nah, Maaf anak kalau sudah balik Bapak Ibu tanggung jawab masing-masing. Istri pasti udah balik. Tanggung jawab masing-masing. Maka dulu ada siapa? Asia di surga, suaminya di neraka. Nabi Nuh tadi di surga, anaknya di neraka. Jadi kita sudah berusaha, asalkan sudah sungguh-sungguh, kita ingatkan, kita nasihati anak. Kalau tidak mau, berarti memang itulah ketetapan Allah. Tidak boleh menjadi alasan, maaf keluarga tidak harmoni. Harmoni itu dunia, harus. Maaf, bahkan beda agama pun tetap kudu baik. Kalau sudah iya dan doa. Karena itu berarti sudah ketetapan Allah. Yang tidak boleh itu mendiamkan. Biarin aja. Itu. Nanti yang Allah tanya itu, sudah nggak diingetin? Sudah ya Allah. Sudah nggak diajarin? Sudah. Tapi tetap nggak mau ya Allah. Berarti ada aja. Jangan sampai udah diingetin. Belum. Salahnya belum diingetin. Ini yakin kita sudah ngingetin anak kita. Kalau sudah dewasa, tanggung jawab masing-masing, rapornya sendiri-sendiri, sehingga tugas kita hanya mengingatkan. Jangankan kita, tugas Nabi aja ngingetin. Abu Thalib pamannya, takdir Allah demikian. Itulah kemampuan kita memang demikian. Allah yang maha menetapkan. Demikian insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Majlis kita pada subuh yang mulia ini, terima kasih. Kita berada di 2023 awal. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu jualah yang membatasi kita. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dalam surat yang berikutnya, yaitu surat An-Nazi'at, An-Naba, An-Nazi'at, dan seterusnya. Ini banyak berbicara tentang hari akhir ya. Kebanyakan. Banyak hari akhir. Karena kebetulan juga akhir-akhir Al-Quran gitu ya. Dan akhir-akhir zaman. Baik Ibu, Bapak-Bapak, mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat nanti ketika hari kiamat terjadi. Amin, ya. amin, amin. Baik Ustaz, sebagai penghujung dari acara ini, mudah-mudahan Ustaz bisa menyampaikan atau membacakan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah, min ahli al-amali salih, min ahli al-jannah ya rabbal alamin. Jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami ahli ibadah, ahli kebaikan, dan ahli jannahmu ya rabbal alamin. Allahumma adfa'annal bala wal waba. Jauhkan kami dari fitnah, dari musibah, dari bencana yang menjauhkan kami dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syfa'na bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rahmati dan syafaati kami dengan Quran yang kami baca, yang kami tadaburi, yang kami amalkan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak-Bapak yang ada di masjid, juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di ruang Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Saifuddin M. Sayuti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.